Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang algoritma Astar dalam mata kuliah kecerdasan tiruan. Nah, adapun anggota kelompok saya yaitu yang pertama saya sendiri, Kadek Kusuma Dewi dengan NIM 190555101 dan ada teman-teman saya yaitu Media, Dayu Cahyani, dan Marcelin. Nah, di sini adapun pengertian dari algoritma Astar. Algoritma Astar adalah algoritma pencarian rute terpendek yang merupakan perbaikan dari algoritma BFS dengan memodifikasi fungsi heuristiknya untuk memberikan hasil yang optimal. Nah, ini dapat digunakan dalam berbagai aplikasi seperti peta hingga aplikasi game. Nah, untuk peta, algoritma Astar ini digunakan untuk menghitung jarak terpendek dan terefektif antara sumber atau keadaan awal dan tujuan atau keadaan akhir. Lalu ada kelebihan dan kekurangan dari algoritma Astar. Pada ilustrasi berikut ditunjukkan pada ilustrasi sebelah kiri ini ditunjukkan bahwa algoritma pencarian lain pada umumnya akan terus maju hingga mendeteksi halangan terdekat. Barulah akan mengganti rute hingga mencapai tujuan atau garis pink. Nah, sedangkan pada algoritma Astar akan mendeteksi keseluruhan lingkungan atau lingkungan biru muda dan menyusun rencana rute hingga menemukan rute tercepat untuk mencapai tujuan atau garis biru. Namun, kelemahan algoritma Astar ini adalah sedikit memakan waktu lama dalam prosesnya. Nah, adapun terminologi dasar yang digunakan dalam algoritma Astar. Yang pertama ada starting point, yang merupakan sebuah terminologi untuk posisi awal sebuah benda. Lalu ada A adalah simpul yang sedang dijalankan dalam algoritma pencarian jalan terpendek. Dan ketiga ada simpul yang merupakan peta-peta kecil sebagai representasi dari area pathfinding. Bentuknya dapat berupa persegi, lingkaran, maupun segitiga. Lalu yang keempat ada open list, yang merupakan tempat menyimpan data simpul yang mungkin dapat diakses dari starting point maupun simpul yang sedang dijalankan. Lalu yang kelima ada closed list, yang merupakan tempat menyimpan data simpul sebelum A yang juga merupakan bagian dari jalur terpendek yang telah berhasil didapatkan. Lalu yang keenam ada harga, yang merupakan nilai yang diperoleh dari penjumlahan. Jumlah nilai tiap simpul dalam jalur terpendek dari starting point ke A, dan jumlah nilai perkiraan dari sebuah simpul ke simpul tujuan. Yang ketujuh, simpul tujuan, yaitu simpul yang akan dituju, dan yang terakhir ada halangan, yang merupakan sebuah atribut yang menyatakan bahwa sebuah simpul tidak dapat dilalui oleh A. Nah, adapun persamaan fungsi algoritma Astar ini, yaitu Fn sama dengan GH ditambah Hn. Yang maksudnya Fn merupakan fungsi evaluasi, Gn merupakan nilai rute terpendek dari node ke node N, dan biaya yang sudah dikeluarkan dari node awal sampai node N. Lalu Hn merupakan perkiraan heuristik dari nilai node, yaitu perkiraan biaya dari node N ke node akhir. Nah, di sini ada simulasi Astar untuk mencari rute tercepat dari node S ke node G. Nah, di sini ada juga pada tabel pojok kanan atas ini merupakan nilai heuristik dari masing-masing node. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu adalah mencari nilai open dan nilai close. Nah, karena di open hanya terdapat satu simpul yaitu S, maka S terpilih sebagai base node. Selanjutnya, S kita masukkan ke dalam list close dan ABC kita masukkan ke dalam list open. Selanjutnya, kita akan mencari list close yang kedua, maka kita akan mencari satu persatu. Yang pertama dari S ke A, kita hitung dengan menggunakan persamaan yang tadi, yaitu F sama dengan G, H ditambah HN. Lalu, di sini kita dapatkan nilai dari rute S ke A merupakan 10 dan nilai heuristik A merupakan 80. Nah, kita bisa lihat pada gambar yang tadi nilai heuristik A 80. Nah, selanjutnya kita dapatkan nilai 90. Begitu juga cara yang kita lakukan dari S ke B dan S ke C. Dari ketiga node ini kita dapatkan nilai terkecil merupakan node S ke node G. Maka kita dapatkan base node selanjutnya merupakan FC dengan nilai 80. Nah, langkah kedua, yaitu karena C dengan biaya terkecil yaitu 80 terpilih sebagai base node, maka C kita pindahkan ke list close. Dan sekarang kita mendapatkan dua list close yaitu S dan C. Lalu kita mendapatkan list open yang baru yaitu A, B, F, dan H. Ini dari S ke A, S ke B, dan S ke F. Dan lalu S ke H.
Nah, kita hitung dengan cara yang sama seperti tadi, dengan menggunakan penjumlahan dan persamaan itu, kita dapatkan nilai S ke A merupakan 90, lalu nilai S ke B 95, nilai S ke H dengan SCH yaitu 100, dan nilai S ke F yaitu SCF dengan nilai 93. Dan di sini kita dapatkan nilai terkecil yaitu S ke A dengan base note F sama dengan 90. Maka FA sama dengan FA kita masukkan ke dalam base note. Nah, langkah ketiga, karena A dengan biaya terkecil yaitu 90 yang tadi kita sudah hitung, maka A kita masukkan sebagai base note, lalu A kita masukkan ke list close. Jadi list close sekarang yaitu S, C, dan A. Lalu kita mendapatkan list open yang baru yaitu B, F, H, dan G. Karena G-nya sudah dibuka. Dari S ke A ke G, lalu ada S ke B, lalu ada S ke C, dan ke H, lalu ada S ke C dan ke F. Nah, kita hitung dengan persamaan yang tadi, seperti cara di awal. Di sini kita dapatkan FG sama dengan 115, lalu FH itu 100, dan FF yaitu 93. Jadi nilai terkecil di sini merupakan FF dengan nilai 93, maka F kita akan masukkan ke base note. Nah, langkah keempat, F dengan biaya terkecil yaitu 93, kita dapatkan sebagai base note, maka F kita masukkan ke list close. Jadi list close di sini sekarang S, C, A, dan F. Nah, suksesor F dibuka yaitu H karena H sudah open, yaitu nilai open yang baru ada B, ada G, dan ada H. Nah, ternyata biaya dari C ke H lalu ke F kita hitung lagi, mendapatkan nilai 10, lebih kecil dari C ke H. Lalu, yang itu 20, maka parent dari H yang sebelumnya C menjadi F, maka base note selanjutnya merupakan FH, nilai dari S ke C dan ke H dengan nilai 90. Dibandingkan dengan nilai S ke A ke G yaitu 115, maka kita dapatkan nilai FA sebagai base note. Nah, langkah kelima, karena B dengan nilai terkecil, yaitu 95 sebagai base note, dan maka kita masukkan B ke dalam list close. Suksesor B yaitu E karena sudah open, nah ini suksesor B, kita hitung juga, maka dicek, maka mendapatkan biaya atau nilai 110. Nah, jarak dari S ke E melalui B masih lebar, yaitu 130, maka tidak ada perubahan parent dari E. Dan selanjutnya, langkah ke-6, yaitu E dengan biaya terkecil 110 sebagai base note, dan dipindahkan ke close. Nah, lalu suksesor B dibuka, yaitu G. Ini, karena G sudah open, maka harus dicek apakah parent dari G perlu diganti. Ternyata biaya dari S ke G melalui E lebih kecil, yaitu 10 ditambah 5, ditambah 5, ditambah 15, dan ditambah 40 merupakan 75. Sedangkan dari S ke E melalui A, yaitu 115, jadi parent G diubah ke E. Nah, lalu nilai close sekarang yaitu S, C, F, A, H, B, dan E. Dan nilai open merupakan G dan M. Selanjutnya, G dengan biaya terkecil yaitu 75 terpilih sebagai base note. Karena base note sama dengan goal, berarti solusi sudah ditemukan. Nah, rute dan total biaya ditelusuri balik dari G ke S karena setiap simpul hanya memiliki satu parent dan setiap simpul memiliki informasi biaya sebenarnya atau G. Nah, lalu hasil akhirnya, dengan metode algoritma A** ini didapatkan hasil rute S, C, F, H, dan G dengan jarak 10 ditambah 5, ditambah 5, ditambah 15, dan ditambah 40, yaitu 75 km. Nah, adapun di sini merupakan notasi algoritma A**. Yang pertama, function A**, masalah, return solusi, open sama dengan S, close sama dengan array yang kosong. Nah, ini perulangan sampai ditemukan sampai tidak ada lagi. Nah, jika open sama dengan kosong, maka perulangan selesai dan gagal. Else, jika tidak, base note simpul yang ada di open dengan F minimal dipindahkan ke simpul terbaik tersebut dari open ke close. Nah, jika base note goal, maka sukses. Nah,
Jika tidak, bangkitkan semua suksesor base node, tapi jangan dibuat pointer. Untuk setiap suksesor, kerjakan. Nah, hitung G suksesor. G base node ditambah actual cost atau dari base node ke suksesor, dan periksa suksesor. Nah, jika suksesor di open, sudah pernah dibangkitkan tapi belum diproses, ult simpul di open yang sama dengan suksesor tersebut ditambahkan ult sebagai suksesor base node. Buat pointer dari ult ke base node, bandingkan nilai G ult dengan G suksesor. Nah, lalu jika G ult lebih baik, lalu ubah parent ult ke base node. Ubah nilai G dan F yang ada pada ult, lalu selesai. Nah jika suksesor ada di close dan sudah pernah dibangkitkan dan sudah diproses, ult simpul di close yang sama dengan suksesor tersebut, tambahkan ult sebagai suksesor base node. Dibandingkan nilai G ult dengan G suksesor, if G ult lebih baik, dan ubah parent ult ke base node. Ubah nilai G ke F yang ada pada ult propagasi untuk semua suksesor ult dengan penelusuran DFS dengan aturan loop atau perulangan simpul suksesor tidak ada di open atau simpul tidak punya suksesor. Nah, jika suksesor ada di open dan propagasi diteruskan. Else, if nilai G via suksesor lebih baik dan propagasi diteruskan, else propagasi dihentikan. Lalu N. Nah, else suksesor tidak ada di open maupun close, masukkan suksesor ke open, tambahkan suksesor tersebut sebagai suksesornya base node. Hitung F G suksesor plus H suksesor, lalu N. Nah, sekian penjelasan dari saya mengenai algoritma Astar. Ini merupakan referensi yang saya dapatkan untuk membuat presentasi dari algoritma Astar ini. Terima kasih.